Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Husniati SPDGR. Saya guru SMA Negeri 1 Tongguno, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muna. Dan saya Ismawati Lambara SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Abbas II Kabupaten Muna. Bersama rekan kami, saya Ibu Rosmala SPD dari SMA Negeri 1 Tongguno. ya. Di sini kami akan membuat video supervisi akademik sebagai tugas Demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Oke, selamat menyaksikan. We are bound by one conviction. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Husni. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Ilham. Iya, oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Bagaimana kabarnya juga ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya pastinya semangat ya Bu ya hari ini ya akan melakukan Iya. proses coaching. Alhamdulillah tetap semangat. Oke, Masya Allah kalau gitu. Oke Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, nanti saat proses coaching saya di sini akan bertindak sebagai observer yang akan memantau proses coaching yang Ibu laksanakan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian terhadap percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, bisa ya Bu ya? Tentu Ya. bisa, oke Bu. Ya, jadi ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan penilaiannya terhadap proses percakapan coaching Ibu. Yang pertama, saya ingin apakah coach memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Yang kedua, yang penilaian yang rubrik kedua, yaitu coach memiliki prinsip penuh seorang coach, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan sesuai dengan kata kunci. Ya, yang ketiga, menerapkan alur tirta. Apakah Ibu nanti saat proses coaching menerapkan alur tirta? Di mana yang kita tahu alur tirta itu tujuan, implementasikan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang insya Allah akan menjadi acuan dalam observasi saya hari ini terhadap proses coaching yang Ibu laksanakan. Bagaimana Bu? Apakah ada yang kurang dipahami? Alhamdulillah saya sudah paham Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum proses coaching mulai, ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Pastinya yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Mungkin bisa disebutkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama saya ingin mendengarkan dengan aktif. Ya. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach Oke. Jadi dengan kata kunci teknik rasa. oke, jadi ada dua hal ya Bu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan kedua Bu. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti Bu? Yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan yang aktif Bu. Ya. Di mana saya ingin mendengarkan coach dengan penuh kesadaran. Jadi coach itu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Pertanyaan berbobot ya. Iya, sehingga saya bisa membantu dengan pertanyaan yang berbobot dari saya, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dialaminya. Seperti itu Bu. Oke, jadi ada dua hal ya Ibu ya sebutkan tadi ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya agar bisa menggali potensi dari coach itu. Begitu ya Bu ya. Oke, Masya Allah luar biasa Bu ya. Masya Allah untuk jawabannya. Nah ini Bu pertanyaan terakhir nih Bu ya. Apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching nanti Bu? Mungkin Ibu bisa. Baik, indikator yang ingin saya dapatkan itu saya ingin bisa mengaplikasikan atau menyalurkan alur tirta ya
menjadi coach yang mampu memberikan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta dengan baik dan secara runtut ya. Dan kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach itu bisa melahirkan ide-ide kreatif dari pertanyaan saya. Oke, Insya Allah. 2 ya Bu ya? Iya. Yaitu 2. ingin bisa menjadi seorang coach yang mampu memberikan pertanyaan menggunakan alur tirta secara baik dan runtut, dan juga bisa memberikan pertanyaan berbobot yang membantu. Oke, Masya Allah. Ya, mungkin ya itu saja mungkin Bu pertanyaan dari saya. Ya, semoga proses coaching nanti bisa berjalan lancar dan Ibu bisa mendapatkan indikator-indikator ketercapaian yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Ya, setelah ini Ibu bisa memulai proses coachingnya. Saya berharap prosesnya berjalan lancar dan mungkin bisa segera dimulai Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Rusmala. Waalaikumsalam Bu Seni. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Bu, hanya sedikit kurang bersemangat. Kenapa sampai bisa tidak semangat nih Bu? Bisa cerita? Begini Bu, saya itu sedang bingung tentang pembelajaran di kelas saya. Pada materi teks prosedur, murid-murid seperti tidak fokus dan antusias dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid rata-ratanya rendah sekali. Oh gitu, jadi apa nih yang bisa saya bantu ini Bu? Saya berharap Ibu bisa membantu saya untuk menemukan solusi masalah saya ini Bu. Oh begitu, jadi kita cari sama-sama ya solusinya Bu? Iya Bu. Oke Ibu Malah, tadi Ibu mengatakan bahwa murid-murid Ibu itu tidak fokus dalam pembelajaran ya, sehingga berdampak pada nilai anak-anak yang rendah ya. Jadi apa Ibu itu sudah melakukan refleksi pembelajaran? Iya Bu, saya sudah melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai. Coba Ibu ceritakan bagaimana refleksinya Bu? Iya Bu, saat pembelajaran saya menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang prosedur dan saya juga sudah memberi contoh-contohnya. Akan tetapi saya lihat murid saya nampak bosan dan tidak memperhatikan. Endingnya saat penilaian, nilai mereka itu tidak memuaskan. Oh begitu ya Bu. Oh menurut Ibu itu siswa yang memahami materi, yang antusias, fokus itu yang seperti apa? Bagaimana ya? Menurut saya murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu Bu. Lalu memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Oh jadi gitu, yang siswa yang memahami materi, yang antusias dan fokus itu yang idealnya yang seperti Ibu jelaskan tadi ya Bu? Iya sih begitu endingnya Bu. Oke, kalau begitu murid-murid yang idealnya Ibu tadi berarti level 10 kan Bu? Terus anak-anak yang tidak fokus, yang tidak antusias, yang tidak memahami materi kan di level 1. Menurut Ibu ini, murid-murid di kelas Ibu itu level berapa? Kalau saya amati sih Bu, rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks prosedur, tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias, dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Kira-kira berada di level 5 sih Bu. Oke, menurut Ibu murid-murid yang memahami materi, yang tidak fokus dan tidak antusias itu kan di level 5 tadi kan Bu, di kelas Ibu. Kemungkinan apakah murid-murid Ibu itu bisa berada di level 10? Mungkin bisa untuk memahami materi teks prosedur berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusias mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu. Karena itu perlu proses. Oke, baik. Di level 10 memahami materi. Untuk antusias dan fokus di level 8 bisa ya. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid itu berada di level yang Ibu mau tadi, di level memahami materi level 10 dan antusias dan fokus itu level 8. Itu yang saya masih bingung.
Apa ya Bu, saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid Bu. Wah, bagus itu idenya, Bu. Coba ini, Bu, bagaimana rencananya? Rencana aksinya ini, Bu. Di awal semester kemarin, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif gaya belajar ya Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada gaya belajarnya kinestetik, auditory, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk Bu. Wah, bagus itu, Bu. Nah, lalu bagaimana Ibu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Diferensiasi konten, proses, dan produk. Bagaimana itu Ibu bisa? Agar bisa menerapkannya di kelas dalam materi teks prosedur ini. Mungkin seperti ini Bu rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur. Tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk gaya belajar auditory, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan yang gaya belajar visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur. Begitu. Setelah untuk penilaian saya menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, TikTok, atau teks, atau komik, sesuai minat mereka. Menarik sekali nih Bu. Kira-kira ukuran keberhasilannya ini bagaimana Bu? Ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusiasnya, dan memahami teks prosedur dengan baik Bu. Nah, penilaian juga tidak terfokus dan tidak hanya dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat murid kreatif. Rencana Ibu ini sudah bagus ya Bu. Apakah menurut Ibu ada kendala dalam menerapkan rencana aksi nanti ke depan? Ya, mungkin kendala saya perlu waktu untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Mungkin butuh berapa hari ya kira-kira kalau untuk mempersiapkan media-media pembelajarannya? Mungkin butuh 1 sampai 2 hari sih Bu, dari mempersiapkan modul ajar, medianya, bahan ajarnya, dan LKPD dan lain-lain Bu. Adakah seseorang yang bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkan, dan menjadi narasumber wawancara untuk murid dan gaya belajarnya auditori. Cocok. Baik ini Bu. Kapan ini Ibu bisa mau menerapkannya di kelas kira-kira Bu? Jadwal mata pelajaran saya, jadi insya Allah Senin depan saya akan terapkan. Oh, baiklah Bu. Nah, kita sudah ini banyak ngobrol-ngobrol ya Bu. Nah, apa sih yang kita sudah dapatkan dari sesi obrol-obrol kita ini? Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu. Untuk pembelajaran teks prosedur di kelas, saya murid tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Wah, bagus itu Bu. Alhamdulillah ini Ibu sudah menemukan solusi kan dari masalahnya. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bu sudah membantu saya menemukan solusi untuk masalah saya. Oke, sama-sama ya Bu. Kalau butuh support, jangan lupa ya hubungi saya. Insya Allah Bu. Oke Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Husni. Waalaikumsalam Bilam. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching Bu? Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu.
Ya, alhamdulillah. Oke, baiklah Bu Husni, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Ibu Rosmalah sebagai coaching, dan Masya Allah sekali proses coachingnya ya Bu ya. Ya, saya sungguh mengapresiasi coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, dari hasil pengamatan tadi ada beberapa hal ya. Ada beberapa catatan dari saya, tetapi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya dan ada nih yang ingin saya tanyakan Ibu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching tadi dan indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan? Saat coaching tadi ya, alhamdulillah saya sudah bisa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coaching. Lalu kompetensi coach yang sudah saya terapkan tadi itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, Masya Allah sekali ya. Memang dari hasil catatan-catatan saya ini Bu ya, memang saya lihat Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana Ibu bisa menjadi seorang mitra yang baik bagi Ibu Rosmalah sebagai coaching Ibu untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada beliau. Dan seperti apa yang Ibu sampaikan pada saat pra-coaching, bahwa Ibu ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya, dan memberikan pertanyaan berbobot untuk meningkatkan kompetensi coaching juga. Saya sudah lihat Ibu sudah berhasil mempraktikannya saat proses coaching tadi. Selain itu, dari pengamatan saya tadi juga, saya melihat Ibu sudah mampu menerapkan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coaching Ibu. Nah, itu sangat baik Bu. Kesimpulannya dari pengamatan saya, alhamdulillah lah Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ya Bu ya. Oke. Oh iya Bu, sebelum berakhir mungkin Bu ya, ada satu pertanyaan lagi nih Bu ya, ini saya tanyakan. Oh iya, ada. Bisa ya Bu ya? Oh bisa Bu, tentu bisa ini Bu. Oke, kira-kira proses dari proses coaching tadi ya Bu ya, menurut Ibu, apakah kompetensi yang perlu Ibu kembangkan lagi pada dari proses coaching tadi Bu? Oh, yang ingin saya kembangkan ya Bu, nanti itu kesadaran penuh ya. Tadi saya agak sedikit tidak terlalu fokus Bu, sehingga mungkin saya berpikir sebelum melakukan coaching itu saya perlu melakukan teknik stop. Ya, untuk mengembalikan kesadaran penuh saya, dan saya bisa fokus mendengarkan coaching. Dan saya juga masih ingin mengembangkan cara memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi coaching itu bisa menggali ide-ide kreatifnya melalui pertanyaan saya. Oh gitu, Masya Allah. Jadi Ibu ingin mengembangkan lagi kesadaran penuh Ibu lewat teknik stop tadi, teknik stop, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot yang ya Ibu ya, seperti itu ya Bu. Iya, Ya? Bu. Oke, baik. Saya sudah sangat berharap semoga kedepannya Ibu bisa mengembangkan kedua hal tersebut ya Bu ya. Amin. Sehingga Ibu bisa memberikan suatu coaching yang lebih baik lagi nantinya, dan juga semoga proses coaching kita hari ini bisa menjadi sebuah pengalaman bagi Ibu dan juga sebagai bekal buat Ibu untuk bisa lebih baik nantinya, dan juga Ibu bisa memberikan pelayanan coaching dengan lebih baik lagi dengan alur tirta ya Bu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini, dan Masya Allah, dan jangan lupa untuk tetap semangat ya Bu, dan tetap terima kasih terus berkaya ya, dan terus mengembangkan diri ya Bu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.